Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devana Kaisa Soliha, NIM 200512140557, Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan spesifikasi prosesor Intel. Namun, sebelum itu, saya akan pengertian prosesor terlebih dahulu. Prosesor adalah komponen komputer yang merupakan otak yang menjalankan proses dan pengendalian kerja komputer dengan bekerja sama dengan perangkat komputer yang lain. Fungsi prosesor dalam sebuah komputer mempunyai fungsi yang sangat penting, karena komponen kecil ini menentukan kecepatan performa dari sebuah komputer. Pada umumnya, fungsi sebuah prosesor adalah untuk memproses data yang diterima dari masukan atau input, kemudian diproses yang akan menghasilkan pengeluaran atau output. Selanjutnya adalah pengertian dari Intel. Intel merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan rancangan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset papan induk atau motherboard, kemudian komponen dan alat yang lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS. MEMS adalah kepanjangan dari Microelectromechanical System, yaitu raraga atau struktur peralatan elektromekanik yang terdiri dari sensor mikro, aktuator mikro, dan peraga pendukung lainnya dalam ukuran miniatur seukuran rangkaian keping terpadu atau IC. Sebagaimana halnya dengan rangkaian keping terpadu, bahan substrat dasar yang digunakan untuk membuat MEMS komersil pada umumnya adalah silikon. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam prosesor Intel. Prosesor Intel yang akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini adalah Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, dan yang terakhir adalah X-Series. Yang akan pertama kali kita bahas adalah Celeron. Celeron merupakan kelas paling bawah dari prosesor Intel. Dibuat hanya untuk aktivitas ringan seperti menjalankan Microsoft Office dan internet. Cukup berat jika digunakan untuk game dan akan menghasilkan performa yang tidak memuaskan, seperti gambar yang kurang jelas atau grafis yang kurang tajam, juga pergerakan yang ada di dalam game seperti tersendat-sendat atau biasa disebut dengan lag. Karena prosesor ini merupakan kelas low-end, maka dari itu prosesor ini biasanya juga digunakan untuk komputer atau laptop yang low-end pula. Celeron dapat melakukan multitasking namun tidak dapat terlalu banyak dan didukung dengan kecepatan internet yang cukup tinggi dengan adanya Intel Wi-Fi 6 Gig Plus dengan menurunkan sedikit jaringan dan buffering serta pengurangan latensi hingga 75%. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan antara sumber dan tujuannya, yang biasanya diukur dalam satuan milidetik. Celeron tidak didukung dengan teknologi boosting. Prosesor ini hanya memiliki 2 hingga 4 core, tergantung pada jenis Celeronnya. Namun rata-rata lebih banyak Celeron yang memiliki 2 core dibandingkan 4 core. Memiliki jumlah thread berkisar antara 2 hingga 4, serta memiliki memory cache CPU antara 2 MB hingga 4 MB. Harga Celeron di pasaran berkisar antara 300.000 hingga 700.000. Harga tersebut merupakan harga terendah di antara prosesor Intel lainnya karena Celeron merupakan prosesor dengan kelas yang cukup rendah. Selanjutnya adalah Pentium. Pentium juga termasuk prosesor kelas low-end, namun masih berada di atas Celeron.
dan di bawah Intel Core. Seri tertinggi dari Intel ini memiliki kecepatan hingga 4,3 GHz. Prosesor ini lebih ditujukan untuk penggunaan yang tidak terlalu berat dan hanya untuk yang basic-basic saja, seperti penggunaan Microsoft, kemudian internet, dan kegiatan dasar lainnya. Pentium memiliki dua tipe, yaitu Intel Pentium Gold dan Intel Pentium Silver. Pentium Silver memiliki fitur Intel Wi-Fi 6 Gig Plus yang dapat memudahkan membuat konferensi video di cahaya yang redup dan jaringan yang andal. Dapat melakukan multitasking dan lebih hemat daya. Prosesor ini tidak didukung oleh teknologi boosting, namun beberapa series dari prosesor Pentium memiliki teknologi speed shift di dalamnya. Prosesor ini yang seri Gold memiliki jumlah core sebanyak 2. Frekuensi dasar prosesor ini berkisar antara 1,5 hingga 4,3 GHz dengan memori cache sebesar 2 hingga 4 MB. Sedangkan untuk seri Silver memiliki jumlah core sebanyak 2 dan 4. Kemudian frekuensi dasar prosesor ini berkisar antara 1,1 GHz hingga 2 GHz. Seluruh seri Silver memiliki memori cache sebesar 4 MB. Harga Pentium ini di pasaran berkisar antara 400.000 hingga 3,8 juta. Harga tersebut bervariasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan fitur yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah Core i3. Prosesor Intel Core i3 memiliki kualitas performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Celeron dan Pentium. Biasanya digunakan untuk melakukan pekerjaan ringan seperti Microsoft Office, internet, maupun video. Prosesor ini juga didukung untuk bermain game, namun tidak untuk game yang berat. Prosesor ini termasuk ke dalam kelas mid-end. Prosesor ini mendukung untuk kegiatan multitasking, memiliki grafis yang imersif, akselerasi AI yang menakjubkan, serta konektivitas berkabel dan nirkabel. Memiliki memori Intel Optane yang dapat mempercepat peluncuran aplikasi, juga terintegrasi dengan Wi-Fi 6. Intel Core i3 didukung dengan teknologi boosting dengan overclocking maksimum berkisar 2,9 GHz hingga 3,2 GHz. Overclocking merupakan cara untuk membuat suatu perangkat untuk berjalan di kecepatan yang lebih tinggi daripada ketentuan pembuatan perangkat tersebut. Jumlah core yang dimiliki oleh Core i3 berkisar 2 hingga 4 buah dengan frekuensi turbo maksimal sebesar 3,5 GHz hingga 4,1 GHz dan frekuensi dasar prosesor sebesar 2,2 GHz. Memiliki 6 MB Intel Smart Cache dan memiliki grafis Intel UHD untuk prosesor generasi ke-11. Prosesor ini dijual dengan harga rata-rata di pasaran antara 600.000 hingga 5,1 juta dengan harga rata-rata sebesar 1 hingga 2 juta. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Core i5. Core i5 termasuk ke dalam kelas mid-end, dapat digunakan untuk pekerjaan yang sedang hingga berat, mendukung untuk bermain game dengan kualitas yang cukup baik, mendukung laptop yang tipis dan ringan, dengan grafis terpisah, akselerasi AI yang luar biasa dan daya tahan baterai yang lama. Mendukung untuk multitasking tingkat sedang hingga berat, memiliki Intel Optane yang mempercepat peluncuran aplikasi, dilengkapi dengan Wi-Fi 6 bawaan, dilengkapi dengan hyper-threading untuk seri 2, prosesor dengan dual core, namun untuk seri 2 prosesor quad core tidak support hyper-threading.
Intel Core i5 mendukung teknologi boosting dengan frekuensi turbo maksimal berkisar 3,7 GHz hingga 4,9 GHz dan memiliki frekuensi dasar prosesor sebesar 1,3 GHz hingga 3,9 GHz. Memiliki jumlah core sebanyak 4,6 buah, didukung dengan 8 hingga 12 MB Intel Smart Cache. Dengan grafis, prosesor Intel UHD Graphics 730, Intel UHD Graphics 750, dan Intel Iris X. Harga di pasaran untuk Core i5 berkisar antara 700.000 hingga 6,5 juta, dengan harga rata-rata 3 juta. Selanjutnya adalah Core i7. Prosesor Intel Core i7 termasuk ke dalam kelas mid-end yang dapat menjalankan multitasking tingkat berat dan meningkatkan performa komputer maupun laptop. Prosesor ini biasanya digunakan oleh pengguna yang menggunakan perangkatnya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat. Didukung dengan Wi-Fi 6 dan Intel Optane untuk mempercepat peluncuran aplikasi. Memiliki seri untuk dual core dan quad core. Prosesor ini support teknologi boosting dan hyper-threading, memiliki jumlah core berkisar 4 hingga 8 buah, memiliki frekuensi turbo maksimal berkisar 3,9 GHz hingga 5,1 GHz, dan frekuensi dasar prosesor berkisar 1,1 GHz hingga 3,8 GHz. Didukung dengan memori cache sebesar 8 MB hingga 16 MB Intel Smart Cache. Prosesor Intel Core i7 dibanderol dengan harga 1,2 juta hingga 9,4 juta, dengan harga rata-rata 3-4 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah Core i9. Core i9 mendukung kebutuhan performa yang baik dengan virtual yang cukup memuaskan. Prosesor ini sangat cocok untuk gamer atau pengguna yang menggunakan komputer atau laptop untuk bekerja berat seperti mengedit video atau foto, mengolah data, atau membuat program. Menonton dengan prosesor ini juga akan memberikan pengalaman yang sangat baik karena grafiknya yang sangat tajam. Memiliki frekuensi core dan thread yang seimbang, optimal dengan kecepatan clock hingga 5,3 GHz. Memiliki 10 core hingga 20 thread dengan dukungan konektivitas bandwidth yang besar dan kontrol overclock yang fleksibel. Intel Core i9 memiliki teknologi hyper-threading dengan thermal velocity boost yang memungkinkan gameplay yang luar biasa. Memiliki jumlah core berkisar 8 hingga 10 buah dengan frekuensi turbo maksimal sebesar 4,5 GHz hingga 5,3 GHz dan frekuensi dasar prosesor antara 8,1 GHz hingga 3,7 GHz. Didukung dengan 16 MB hingga 20 MB Intel Smart Cache dan grafis prosesor menggunakan Intel UHD Graphics 630 dan grafis Intel UHD untuk Intel Core generasi ke-10. Prosesor ini dijual dengan harga berkisar antara 5 hingga 22 juta rupiah. Yang terakhir adalah prosesor Intel X Series. Prosesor X Series dapat mendukung para pengguna yang merupakan pro creator yang menggunakan komputer untuk mengedit video dan foto, efek visual, grafis gerakan, animasi 3D, ataupun pengembangan game. Prosesor ini juga akan sangat memanjakan para gamers ketika bermain. Didukung dengan audio dan visualnya yang sangat berkualitas, yang akan membuat pengalaman bermain game atau menonton atau mengedit
menjadi sangat baik. Prosesor ini memiliki core yang berkemampuan hingga 18 VX512 dan peningkatan Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 yang akan mengarahkan beban kerja ke 4 core tercepat pada prosesor. Dapat mengunggah dan mengedit video 360 derajat dalam kualitas 4K. Intel X Series memiliki jumlah core sebanyak 8 hingga 18 buah dengan frekuensi turbo maksimal berkisar 4,1 GHz hingga 4,6 GHz dan frekuensi dasar prosesor berkisar antara 3 GHz hingga 3,7 GHz. Didukung dengan memori smart case berkisar 16,5 MB hingga 24,75 MB dengan Intel Smart Case. Harga prosesor ini berkisar antara 9,2 juta hingga 44 juta. Kemudian, yang akan saya jelaskan terakhir dari video ini adalah kesimpulan yang akan membandingkan antara ketujuh prosesor Intel tersebut. Segmentasi pasar. Prosesor Celeron masuk ke dalam kelas low end dengan sasaran penggunaan basic. Penggunaan basic di sini hanya seperti untuk internet dan pengaksesan Microsoft Office. Begitu pula dengan Pentium di kelas low end dan sasaran penggunaan basic. Kemudian yang selanjutnya adalah Core i3 dengan kelas mid end penggunaan sedang ke berat. Begitu pula juga dengan Core i5 dan Core i7. Kemudian selanjutnya adalah Core i9 dengan kelas high end dengan penggunaan berat. Begitu pula dengan prosesor X Series dengan kelas high end dan sasaran penggunaan berat. Yang selanjutnya adalah fitur. Fitur di sini Celeron tidak memiliki teknologi boosting, tidak didukung dengan hyperthread, dan hanya dapat menjalankan multitasking ringan dan didukung dengan Wi-Fi 6. Selanjutnya adalah Pentium, tidak didukung teknologi boosting dan teknologi hyperthread dengan multitasking yang ringan dan didukung Wi-Fi 6. Yang ketiga adalah Core i3, didukung teknologi boosting dan tidak didukung dengan hyperthread, dapat menjalankan multitasking sedang dan didukung Wi-Fi 6. Core i5 didukung teknologi boosting dan hyperthread, dapat menjalankan multitasking sedang hingga ke berat, dilengkapi dengan Wi-Fi 6. Core i7 didukung teknologi boosting dan hyperthread, dapat menjalankan multitasking sedang ke berat, dan didukung Wi-Fi 6. Core i9 dan X Series didukung teknologi boosting dan hyperthreading, dan dapat menjalankan multitasking tingkat berat dan didukung Wi-Fi 6. Selanjutnya adalah frekuensi dan jumlah core. Prosesor Celeron memiliki jumlah core 2 hingga 4 dengan frekuensi turbo maksimal 1,9 hingga 2,4 GHz, frekuensi dasar 1,6 hingga 3,6 GHz. Pentium memiliki jumlah core 2 hingga 4 dengan frekuensi turbo maksimal 3,4 hingga 3,5 GHz dengan frekuensi dasar 1,1 hingga 4,3 GHz. Core i3 jumlah core 2 hingga 4 dengan frekuensi turbo maksimal 3,5 hingga 4,1 GHz dengan frekuensi dasar 2,2 GHz. Core i5 jumlah core 4,6 dengan frekuensi turbo maksimal 3,7 hingga 4,9 GHz dengan frekuensi dasar 1,3 hingga 3,9 GHz. Core i7 memiliki jumlah core 4 hingga 8,
frekuensi turbo maksimal 3,9 hingga 5,1 GHz, frekuensi dasar 1,1 hingga 3,8 GHz. Core i9 memiliki jumlah core 8 hingga 10, frekuensi turbo maksimal 4,5 hingga 5,3 GHz, frekuensi dasar 1,8 hingga 3,7 GHz, dan yang terakhir X-Series memiliki jumlah core 8 hingga 18 dengan frekuensi turbo maksimal 4,1 hingga 4,6 GHz dan frekuensi dasar 3 hingga 3,7 GHz. Dan yang selanjutnya adalah memory case. Memory case pada Celeron memiliki kapasitas 2 hingga 4 MB dan tidak didukung dengan smart case. Begitu pula dengan Pentium. Kemudian Core i3 memiliki kapasitas 6 MB dan didukung dengan smart case. Core i5 8 hingga 12 MB didukung smart case. Core i7 memiliki kapasitas 8 hingga 16 MB didukung smart case. Core i9 memiliki kapasitas 16 hingga 20 MB memiliki smart case. Dan X-Series memiliki kapasitas 16,5 hingga 24,75 MB dan didukung dengan smart case. Dan yang terakhir adalah perbandingan tentang harga. Sebelumnya, harga yang saya dapatkan ini saya dapatkan dari e-commerce yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan kisaran harganya Celeron dari 300 hingga 700 ribu, Pentium 400 ribu hingga 3,8 juta, Core i3 600 ribu hingga 5,1 juta, Core i5 700 ribu hingga 6,5 juta, Core i7 1,2 hingga 6,5 juta, Core i9 5 hingga 22 juta, dan X-Series 9,2 hingga 44 juta. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.